Pagi hari ini saya berikan tema arti naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, setidaknya ada 3 arti Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita lihat yang pertama. Secara kiasan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti duduk untuk menyelesaikan. Dalam Yohanes 6 ayat 62, Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada?" Kalau kita perhatikan konteks Yohanes 6 ayat 62 itu, Tuhan Yesus analogikan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Roti hidup artinya bahwa ialah yang memberi kehidupan kepada manusia. Siapa yang tidak makan roti yang adalah dagingnya dan minum darahnya tidak akan memiliki kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara, pengajaran ini sulit diterima oleh murid-muridnya sehingga beberapa orang di antara mereka mengundurkan diri. Nah, dalam kesempatan itulah Tuhan Yesus katakan ayat itu. Bagaimana kamu nanti lihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Itu berarti secara kiasan ia duduk untuk menyelesaikan tugasnya saat itu. Dalam Ibrani 10 ayat 12 firman Tuhan katakan, Yang kedua maksud saya, jadi next. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Allah Bapa berarti duduk untuk tinggal menunggu. Ibrani 1 ayat 13 firman Tuhan katakan, "Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi saudara perhatikan, Bapa katakan kepada anaknya, duduk di sebelah kananku. Sampai kapan? Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti dia duduk untuk tinggal menunggu. Kalau kita baca Ibrani 10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan, tuh kan? Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Itulah pengertian yang kedua, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk untuk tinggal menunggu. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa artinya ia duduk untuk memberikan atau menganugerahkan kekuasaan pada seseorang. To confer a kingdom on one. Kalau kita selidiki Alkitab, jelas sekali Bapa memberikan kekuasaan, kehormatan, kemuliaan kepada anak tunggalnya. Dalam hal ini kita mengerti Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti sebagai Raja kemuliaan, Tuhan Yesus juga akan berikan kuasa, hormat, dan kemuliaan pada orang-orang yang menang dan setia. Bukan kepada semua orang diberikan kemuliaan, hormat, dan kuasa, tetapi kepada orang-orang yang menang dan setia. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana beberapa detailnya? Saya sebut beberapa detail karena kalau detail keseluruhan tidak cukup waktu di dalam 1 kali khotbah ini. Mari ikuti pembahasan ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menegaskan bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Kalau kita baca dalam Yohanes 17 ayat 4-5 terjemahan sederhana Indonesia, dan Yesus masih tetap berdoa, "Bapa, aku sudah memuliakan Engkau di dunia ini melalui semua pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang pekerjaan itu sudah selesai." Menarik ya? Jadi sekarang biarlah Bapa membawa aku kembali ke dalam kemuliaan yang sudah kita nikmati bersama sebelum dunia ini
diciptakan. Ada pemahaman kristologi yang penting dari ayat-ayat ini, saudara ya. Tapi nanti satu kali akan saya bahas. Lalu, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kenapa Tuhan Yesus di sini jelas secara tersirat menunjukkan dia meninggalkan kemuliaannya? Karena dia sedang mengosongkan diri. Dan setelah misi pengosongan diri selesai, dia berkata kepada Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu sebabnya kenosis atau pengosongan diri Kristus itu bukan hanya sekedar ketambahan rupa daging manusia, saudara. Dia benar-benar mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya itu. Yang saya sebut kemahaannya. Maha hadir, maha tahu, maha kuasanya dia tinggalkan untuk sementara waktu. Nah, ada orang teologi tertentu yang tidak setuju dengan itu, ya. Dan pada umumnya tidak setuju dengan itu. Tetapi inilah yang saya ajukan kepada saudara untuk saudara pikirkan bersama-sama. Bahwa benar Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Kita bukan mau melecehkan kealahan Tuhan Yesus, bukan. Justru kita menempatkan dia pada posisinya sebagai anak tunggal Bapa, satu-satunya yang unik di jenisnya, yaitu Allah anak, anak tunggal Bapa, monogenes theos. Bapa tidak mengosongkan diri, Roh Kudus tidak mengosongkan diri, anaklah yang mengosongkan diri. Kenapa anak ini mengosongkan diri? Karena dia unik di jenisnya. Nah, itu memang sudah hakikat kealahan begitu. Itu sebabnya kalau kita baca Yohanes 17 ini, kita nggak usah bingung. Kalau kita pahami Tuhan Yesus waktu ada di bumi dia tetap maha hadir di sorga, ya sulit kita mencerna ayat-ayat Alkitab seperti ini. Belum lagi ayat yang di atas tadi, bagaimana engkau melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Artinya dulu dia pernah ada di sana, sekarang tidak ada di sana. Jadi Tuhan Yesus waktu di bumi dia tidak maha hadir, dia tidak ada di sorga. Kok bisa gitu? Bahkan dia Allah maha hadir, dia sedang mengosongkan diri. Oh, nggak bisa gitu. Alkitab ajarin gitu. Masalahnya data-data Alkitab begitu, itu loh. Saya bukan mau tidak setuju dengan teologimu, tapi masalahnya Alkitab yang saya pahami seperti ini yang diajarkan. Dan itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah. Sama sekali tidak. Itu sebabnya mesti kuncinya dipahami, dia monogenes theos. Bapa bukan monogenes theos, Roh Kudus bukan monogenes theos, hanya anak monogenes theos. Itulah yang disebut pribadi anak beda dengan pribadi Bapa, beda dengan pribadi Roh Kudus. Perbedaannya di mana? Ya di situ, di uniknya itu. Nah, disitulah ada pemahaman kristologi yang saya maksud tadi. Kalau saudara mungkin dengar pendeta lain atau pengajaran secara umum di dunia teologi, Yesus itu waktu ada di bumi dia tetap ada di sorga loh, maha hadir itu. Nah, kalau yang saya ajarkan tidak. Nah, dengan begitu kita memahami teks-teks Alkitab pada porsinya secara proporsional. Gitu saudara ya. Kalau dia maha hadir tetap ada di sorga waktu ada di bumi, apa signifikansi dari kenaikannya ke sorga? Tidak perlu dicatat, oh memang tetap ada di sorga, kenapa dia harus dibilang naik ke sorga? Oh manusianya Pak. Bagaimana engkau melihat anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Berarti dia tidak ada di sana saat itu, dan memang tense-nya itu jelas sekali. Imperfect ya, dulu ada di sana, sekarang tidak ada. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengerti Tuhan Yesus naik ke sorga untuk dimuliakan. Karena dia berkata, Bapa permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, maka kita mengerti dia naik ke sorga untuk dimuliakan. Yang kita tahu nantinya bahwa dia dimuliakan sebagai Raja semesta atau Raja kemuliaan. Ya, kalau saudara mungkin bingung, kok ada tiba-tiba tulisan Sony, maklum saudara ya, barang baru. Jadi kita belum terlalu kuasai karena baru kemarin dibeli ya, belum sempat diatur-atur ya. Jemaat kita punya ya inventaris baru untuk kita ya.
tetapi belum dikuasai, jadi maklum aja. Oke, saya lanjutkan, intermezzo sedikit. Dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Perhatikan bagian yang terakhir. Roh Kudus belum datang karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke sorga, supaya dia bisa mengutus roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan dia bisa mengutus Roh Kudus kalau dia dimuliakan bersama Bapa di sorga. Makanya dia perlu naik dulu, dimuliakan di sorga, menjadi raja kemuliaan. Nah, menarik, kata dimuliakan di sini jelas menunjuk pada kenaikan Kristus ke sorga. Itu sebabnya Yohanes 16 ayat 7 adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagaimana dia bisa mengutus Roh Kudus? Karena dia menjadi raja kemuliaan. Itu maksudnya, saudara. Jadi ini semua ada porsinya masing-masing, ada konteksnya masing-masing ditempatkan. Jelas Tuhan Yesus naik ke sorga untuk dimuliakan. Pertanyaannya, dimuliakan untuk apa? Dimuliakan sebagai apa? Jawabannya, dimuliakan sebagai raja semesta atau raja kemuliaan. Dalam Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus pernah katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itulah kalau kita pergi PI, pergi penginjilan, otoritas yang kita bawa itu adalah otoritas raja segala raja, otoritas raja kemuliaan yang mempunyai kuasa di bumi dan di sorga. Itu sebabnya setan-setan bisa ditaklukkan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 9, dan dalam keadaan sebagai manusia, Kristus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa di sorga sangat meninggikan dia, meninggikan Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Semua ini menunjukkan bahwa dia dimuliakan menjadi raja. Dalam ayat 10 dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya dia menjadi raja semesta, raja atas langit, raja atas bumi, raja atas dunia bawah. Itu sebabnya dia disebut Tuhan atas orang hidup, Tuhan atas orang mati. Dia raja atas semesta ini, saudara, seluruh jagat raya. Kemarin dalam live streaming Bible study kita, ya, Rhema Bible Teaching, ada yang tanya, Pak, kerajaan Tuhan Yesus itu di mana? Saya bilang, kerajaan yang mana dulu nih? Mesti dispesifikkan. Kalau seluruh jagat raya ini, alam roh maupun alam fisiknya, itu kerajaan Allah. Konsepnya begitu. Jadi kalau menunjuk pada kerajaan di langit baru bumi baru, ya tidak di bumi ini kalau yang saya pahami. Tapi nanti di sebuah tempat yang kita tidak tahu di mana, yang pasti Tuhan sediakan untuk kita. Jadi poin saya di sini bahwa Tuhan Yesus itu raja atas langit, raja atas bumi, raja atas dunia bawah. Baik alam fisik maupun alam non fisiknya, alam rohnya. Dia raja semesta. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas Tuhan Yesus naik ke sorga dan memerintah sebagai raja atas semesta ini. Kolose 1 ayat 13 mengatakan, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, itu Bapa melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya, anaknya Bapa, Tuhan Yesus yang kekasih. Jadi Bapa telah lepaskan kita dari kuasa kegelapan, pindahkan kita ke dalam kerajaan Tuhan Yesus, yang disebut dalam terminologi ini kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita ini sedang ada dalam kerajaan anak, saudara. Baik di dunia fisik maupun di dunia non fisik. Orang-orang yang sudah meninggal itu ada di dalam kerajaan anak.
Sebab anak yang pernah mengosongkan diri lalu ditinggikan ini, dia ditinggikan atas langit, atas bumi, dan atas bawah bumi. Semuanya harus takluk menyembah kepada Raja semesta ini. Itu sebabnya sekarang adalah masa kerajaan anak. Nanti di langit baru bumi baru, baru kita masuk ke masa kerajaan Bapa. Jadi kita harus mengerti kalau saat ini kita hidup dalam kerajaannya Tuhan Yesus. Kerajaan anak. Dalam Matius 13 ayat 40, firman Tuhan katakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Next. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan iblis. Begitu? Tidak, saudara. Tidak disebut mengumpulkan semua yang menyesatkan dari kerajaannya iblis. Enggak. Mengumpulkan semua yang berbuat kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi dalam masa kerajaan anak ini, dalam konsep kerajaan Allah, ada kerajaan anak, kerajaan Bapa. Dalam masa kerajaan anak ini ada yang melakukan kejahatan. Nanti di kerajaan Bapa di langit baru bumi baru, baru dikatakan dalam kitab Wahyu, tidak ada lagi laknat di sana. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus datang itu artinya semua musuh telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus menunggu di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah pengertian-pengertian yang kita mesti ngerti dari Alkitab, saudara. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, orang yang berbuat kejahatan itu. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Artinya penyesalan yang mendalam. Ada di sana. Kenaikan Kristus ke sorga sebagai Raja semesta ini menggenapi Mazmur 24 ayat 7 sampai 10, saudara. Jadi dia naik untuk dimuliakan sebagai Raja semesta, itu menggenapi Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Gak banyak mungkin yang tahu, saudara. Tapi saudara akan mengerti Mazmur 24 ini. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Next. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Nah, itulah Mazmur ini digenapi saat Tuhan Yesus naik ke sorga. Saat dia menjadi Raja segala raja, Raja semesta secara resmi, saudara. Karena dia harus menjadi Raja dari keturunan Daud, dan dia menjadi Raja semesta dari keturunan Daud itu secara sah dan resmi saat kenaikannya ke sorga. Oh kan Pak, Roh Allah Anak itu dalam kitab Mika pemerintahannya sejak dahulu kala. Iya, Roh Allah Anaknya. Tapi Roh Allah Anak yang mengosongkan diri dalam rupa Kristus Yesus yang menjadi keturunan Daud, menjadi Raja semesta, dilantik sah secara sah saat kenaikannya ke sorga. Data-data Alkitab menunjukkan demikian. Karena keturunan Daud itu ada dalam sejarah, bukan ada sejak dahulu kala. Roh Allah Anak yang sejak dahulu kala, keturunan Daud nanti ada dalam sejarah, yaitu manusia Yesus Kristusnya. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 9 sampai Efesus 4 ayat 9 sampai 11 itu kalau nggak salah, atau 10 ya. Ini slide-nya ada yang terputus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu konteksnya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberikan kasih karunia. Saya bacakan Efesus 4 ayat 9. Nah, kalau dikatakan ia naik, berarti ia mula-mula sudah turun, tuh kan? Kalau ia naik berarti mula-mula ia sudah turun sampai ke tempat serendah-rendahnya di bumi. Nah, itu sebabnya dalam Alkitab itu digunakan bahasa-bahasa seperti ini. Karena memang anak waktu ada di bumi dia tidak ada di sorga. Nah, banyak teolog tuh nggak setuju loh, nggak ikhlas loh. Karena seolah-olah kita merendahkan Roh Allah Anak yang tidak maha hadir saat itu. Dan memang tidak maha hadir. Dan itu sama sekali tidak mengganggu kealahannya. Makanya pahami hakikat Allah itu adalah rohnya, Roh Allah Anak yang tidak tergantikan. Mesti dipahami begitu. Bukan Roh Allah Anak itu kalau dia maha hadir, enggak. Roh Allah Anak itu karena memang rohnya Roh Allah Anak yang keluar dari Bapa.
Makanya saya pahami roh Allah anak itu keluar dan terpisah. Kalau kita sudah pahami dengan benar, baru kita enak baca ayat-ayat seperti ini, saudara. Baru kita bisa ngerti gitu, ada kebenaran penting di dalamnya. Nah, kalau dikatakan ia naik, berarti mula-mula sudah turun. Kalau kita pahami anak atau Tuhan Yesus tetap ada di sorga waktu dia ada di bumi, kita mau pahami ini seperti apa? Sandiwara semua ini Alkitab, bohong itu Alkitab. Kalau Tuhan Yesus sementara berjalan di bumi, dia tetap ada di sorga bersama Bapa demi membela doktrin perikorosis. Perikorosis itu apa sih? Mesti dipahami dengan benar. Nah, ini saya ngomong untuk teolog-teolog ini, biar ngerti itu. Kalau dikatakan ia naik, berarti mula-mula sudah turun. Dia nggak ada di sorga saat dia berinkarnasi, sampai ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi. Dan ia yang sudah turun itu, ialah juga yang akan naik sampai ke tempat yang jauh. Kalau saudara pikir manusianya saja yang tidak maha hadir, memang manusianya tidak maha hadir saat itu. Nah, roh Allah anak ini turun, karena dia turun baru naik. Itu artinya dia tidak maha hadir saat berinkarnasi. Dan ia yang sudah turun itu ialah juga yang naik sampai ke tempat yang jauh, lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Menarik sekali ayat ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu naik, baru dia bisa disebut maha hadir. Nah, makanya saudara mesti ngerti Tritunggal dengan benar. Kalau nggak ngerti ya nggak bisa cerna ayat-ayat seperti ini. Tuhan Yesus naik, baru dia disebut maha hadir. Alkitab katakan ketika dia naik, seluruh alam semesta terisi penuh dengan kehadirannya. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Makanya kehadiran Roh Kudus itu kehadiran Bapa dan Anak di segala tempat. Kita tidak bisa mencerna ayat seperti ini kalau kita mengatakan anak itu tetap hadir di sorga waktu dia mengosongkan diri. Tidak bisa. Apalagi kita membaca ayat di Yohanes 6 itu, bagaimana engkau melihat nanti anak manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada. Loh, memang dia masih ada di sana kok. Bohong itu Yohanes 6. Salah itu Rasul Yohanes. Kalau ngikuti pandangan teolog-teolog yang ada selama ini. Nah, jadi mari teman-teman semua, coba perhatikan hal ini dengan baik ya. Nah, jemaat Tuhan, mari perhatikan hal ini. Kita itu menempatkan Tuhan Yesus, kemanusiaan dan kealahannya pada porsinya. Pada porsinya. Itu sebabnya pada satu kali ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, bagaimana kamu memahami duinatur Tuhan Yesus? Saya pahami, ya duinatur Tuhan Yesus itu rohnya itu roh Allah anak. Saya pandangnya dari struktur permanennya. 100% kealahannya itu adalah pada rohnya. 100% kemanusiaannya itu adalah pada struktur permanennya, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi nggak ada dua roh dalam diri Tuhan Yesus. Ada roh manusianya, ada roh Allah anaknya. Nggak begitu. Roh Allah anak yang mengosongkan diri, itulah roh manusia Yesus Kristus. Hanya satu roh. Nah, kalau orang pemahaman Tritunggalnya menurut saya tidak benar, sulit memahami ayat-ayat seperti itu. Ataupun kalau dipahami, tidak membuka banyak kebenaran yang lainnya. Mereka pahami pada porsinya mereka, tapi tidak membuka banyak kebenaran secara proporsional, menurut yang saya pahami. Oke, next. Nah, saudara-saudara, jemaat Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus sebagai Raja Semesta inilah yang ia maksudkan, atau yang dimaksud naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Markus 16 ayat 19 firman Tuhan katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia naik sebagai Raja Semesta, yang seluruh semesta ini terisi penuh dengan kehadirannya. Nah, konsep duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini ya, pada zaman itu diambil dari cara berbicara di antara kedua pria. Ada raja, ada pangeran, atau raja dan pahlawan perangnya, ya, panglima perangnya. Jadi duduk di sebelah kanan itu, ya ini sebelah kanannya, nggak tahu kalau di kamera. Jadi itu seperti raja yang sedang berbicara dengan pangerannya, anaknya, atau raja yang sedang berbicara dengan pahlawan perangnya yang baru pulang perang. Yang berarti pria itu ditinggikan dan diberi kekuasaan dan kehormatan dan kemuliaan kerajaan. Ini kameranya masih
Ini ya. Oke, jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia diberikan kemuliaan, dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kerajaan, kehormatan oleh Bapa. Itu maksudnya di sini, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena konteks pemikiran alam berpikir saat itu duduk di sebelah kanan diambil dari konsep itu. Raja sedang bicara dengan pangeran yang sedang dimuliakan, raja bicara dengan panglima perang atau pahlawan perang yang sedang diberi kehormatan. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 32, Rasul Petrus pernah berkhotbah begini dalam peristiwa Pentakosta itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah itu, coba saudara perhatikan ayat ini lagi ya. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu waktu dia berinkarnasi, dia dipimpin Roh. Saat dia naik ke sorga, barulah dia bisa mengutus Roh Kudus itu. Itu yang Alkitab maksudkan di sini. Loh, di bumi pernah dia menghembuskan Roh Kudus, Pak. Itu pada konteks atau konsep yang berbeda dengan dia naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus. Konsepnya berbeda. Ada pengertian sendiri yang hal itu. Oh, berarti dia bukan Allah. Dia Allah. Roh Allah anak itu tidak tergantikan. Nggak bisa kamu ubah roh Allah anak itu jadi roh manusia. Nggak bisa. Roh Allah anak itu nggak bisa diubah-ubah, diutak-utik. Bagaimana kamu ciptaan mau ubah utak-atik roh pencipta? Nggak mungkin. Jadi Yesus itu tetap Allah walaupun mengosongkan diri. Makanya dia monogenes theos, Allah yang tunggal, satu-satunya yang unik di jenisnya, yang beda dengan Bapa dan Anak. Ini semua fundamental saudara, sangat mendasar yang saya sampaikan ini. Karena kalau kita pahami yang saya sampaikan ini, saudara bisa mengerti ayat-ayat seperti ini. Sesudah Tuhan Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Bapa dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dengar di sini. Kalau dalam versi yang lain tadi ketika dia naik di sorga, seluruh semesta terisi penuh dengan kehadiran Tuhan Yesus lewat Roh Kudus itu. Nah, next. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga. Malahan Daud sendiri berkata kepada Tuhan, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Daud itu memanggil keturunannya itu adalah Tuan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ayat ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang non-Kristen. Tuh, Alkitab bilang Yesus baru dijadikan Tuhan. Makanya kita mesti ngerti dalam bahasa Yunani, kurios itu bisa menunjuk kepada Tuhan yang sapaan hormat, tuan yang punya tanah, tuan yang punya harta, yang punya budak bisa disebut kurios. Kurios juga bisa berarti Tuhan yang mulia, Tuhan yang ilahi yang di sorga. Tapi apakah di sini disebutkan Tuhan yang ilahi? Tidak. Kurios di sini lebih tepat pada konteksnya menunjuk kepada raja. Kurios juga bisa diartikan dalam konteks raja, saudara, dalam Alkitab. Jadi kalau dikatakan Allah yaitu Bapa membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi kurios, itu disebut menjadi raja, menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi raja dan Mesias. Kenapa? Konteksnya Daud. Keturunannya Daud itu yang diangkat menjadi raja, menggenapi Mazmur, menggenapi perjanjian Allah dengan Daud. Jadi Yesus itu Tuhan dari sononya, benar. Dia nggak pernah dijadikan Tuhan dalam arti yang ilahi. Selalu dia yang ilahi. Walaupun mengosongkan diri, dia selalu yang ilahi. Dia selalu Allah 100%. Permasalahannya, kalau Alkitab katakan dia dijadikan Tuhan, artinya dia dijadikan raja dari keturunan Daud. Itu sebabnya kalau kita bahas kitab Wahyu, Yesus itu tidak ditampilkan sebagai Allah secara terang-terangan. Dia lebih ditampilkan sebagai raja dari keturunan Daud. Di dalam Wahyu pasal terakhir pun Tuhan Yesus jelas mengatakan, Aku bintang timur yang gemilang-gemilang, sang tunas Daud. Makanya kita mesti mengerti bahwa Alkitab menulis Tuhan Yesus bukan hanya sebagai Allah, bukan hanya sebagai Tuhan yang ilahi, tapi juga sebagai raja dari keturunan Daud. Itu yang perlu saudara mengerti. Next.
Makanya kalau kita baca Roma 14 ayat 19, ayat 9 juga, kita nggak boleh mengartikan Tuhan di situ yang ilahi, tapi harus diterjemahkan sebagai raja. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi raja, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Selama ini raja hanya menguasai satu wilayah, kaisar hanya menguasai satu kekaisaran. Tapi tidak ada yang menguasai seluruh bumi. Tidak ada yang menguasai alam roh dan alam fisik. Tetapi Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib bagi semua manusia. Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, baik atas orang hidup, atas orang mati, atas semua kekaisaran yang pernah ada di bumi, atas semua kerajaan yang pernah ada di bumi, atas semua alam roh dan alam fisik, alam setan, alam neraka, alam orang mati. Semua yang saudara bisa sebutkan, dia Raja di sana. Makanya kalau saudara ketemu orang kerasukan, saudara bisa ngomong kayak gini, dalam nama Tuhan Yesus, roh tertinggi di alam semesta. Tahu tuh setannya itu. Tahu dia. Nggak ada setan yang nggak tahu Tuhan Yesus. Karena itu penguasa tertinggi. Dia roh tertinggi di semesta. Makanya jangan macam-macam sama Tuhan Yesus. Di kitab Wahyu juga sangat jelas. Ia telah mati dan hidup kembali. Serta pegang kunci maut dan kerajaan maut. Alkitab bilang gitu. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, tetapi aku bangkit. Dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan ditegaskan segala kunci maut. The keys of Hades. Dalam bentuk jamak. Bahkan dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus juga disebut Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Jadi kita nggak perlu takut pada kematian, saudara. Sebab Tuhan kita itu Tuhan atas kematian dan kehidupan. Makanya Rasul Paulus bilang, bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Karena orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu mati ketemu Tuhan, hidup juga nanti ketemu Tuhan. Amin. Jadi keuntungan. Tetapi kalau kita masih hidup, kata Rasul Paulus, bagiku bekerja memberi buah. Melakukan sesuatu yang bisa dinikmati orang lain dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Itulah kalau kita hidup saat ini. Tapi kalau kita mati nggak usah takut. Baru-baru ini kita mengalami kedukaan dalam jemaat ini. Tapi kita nggak perlu takut. Sebab bagi kita orang percaya, mati pun bertemu Tuhan. Sebab dia Tuhan atas kematian. Tuhan atas orang-orang mati. Makanya berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara mendengar ini dan saudara belum percaya Tuhan Yesus, saya serukan percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, engkau mati, engkau ketemu Tuhan Yesus, tapi untuk dibinasakan. Bukan untuk hidup bersama dia. Next. Sebagai Raja semesta, satu kali kelak, Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Nah, menarik ya. Jadi saat ini kerajaan anak, nanti satu kali kelak Tuhan Yesus serahkan kerajaan kepada Bapa. Sehingga nanti tidak lagi disebut kerajaan anak, tetapi disebut kerajaan Bapa. Itulah kerajaan di langit baru dan bumi yang baru. Saya pernah ciptakan lagu saat BIF itu ya, Bible is Fun, dengan anak-anak. Saat aku anak raja, raja segala raja, kerajaan terhebat, kerajaan Bapa. Satu kali kelak di bumi yang baru, ku pandang Tuhanku sebagai Bapa yang kekal, bersama memerintah di kerajaannya, jadi keluarga kerajaan Bapa. Nah, mungkin si Mario di rumah masih ingat, atau Valeri Sisil. Zaman-zaman itu saya ajarin ya, waktu saya dan istri sedang mengajar alat Tritunggal sehingga kami bisa buat bukunya itu. Jadi itu ada lagu-lagunya yang kami ajarkan. Itu penuh dengan pengajaran di situ lagunya ya. Jadi satu kali kelak kita semua bersama memerintah di kerajaan Bapa. Itulah kerajaan Bapa di langit baru dan bumi baru ini. Kalau sekarang ini kerajaan anak. Sekali lagi kita baca Kolose 1 ayat 13 itu. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Bapa disebut melepaskan kita. Lalu memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya saat ini. Nah, makanya dalam konsep kerajaan 1000 tahun,
Ada di sorga, ada di bumi, kita ini tinggal dalam kerajaan anak ini maksudnya. Nah, nanti satu kali kelak anak menyerahkan kerajaan kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 24 mulai di situ. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 26-nya ya. Oh, di sini hilang ya. Oh, sorry. Ayat 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Jadi ada saatnya anak menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Sesudah ia di situ bukan anaknya tetapi Bapa. Sesudah Bapa membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan, di situ Tuhan Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah, sampai Bapa meletakkan semua musuhnya Tuhan Yesus di bawah kakinya. Nah, inilah yang disebut Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunggu semua musuh ditaklukkan oleh Bapa melalui Roh Kudus dalam diri orang percaya. Itu maksudnya, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus itu nanti satu kali kelak akan menyerahkan kerajaan ini kepada kerajaan Bapa, kepada Bapa. Disitulah nanti disebut kerajaan Bapa di langit baru bumi baru. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ngerti nggak baca ayat ini, saudara? Kalau nggak ngerti Tritunggal nggak akan ngerti. Kalau nggak percaya Tritunggal ya nggak bisa ngerti ini. Jadi satu kali kelak ya, anak akan menyerahkan kepada kerajaan kepada Bapa. Sesudah Bapa menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Nah, Alkitab katakan kan segala sesuatu ditaklukkan. Itu berarti tidak termasuk Bapa. Walaupun disebut segala sesuatu, tidak berarti Bapa menaklukkan diri di bawah kaki Kristus. Enggak. Semuanya takluk, malaikat takluk. Ya. Ini semuanya takluk kepada anak, manusia takluk kepada anak. Malaikat takluk kepada anak, iblis setan takluk kepada anak. Tetapi disebutkan Bapa tidak takluk kepada anak. Justru anak yang menaklukkan diri di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu itu. Nah, di situ dalam dunia teologi ada istilah subordinasi. Nah, itu ribut lagi kalau ributin subordinasi itu. Oke, gak usah dibahas. Nah, ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, di bawah Kristus, maka ia sendiri. Jadi Bapa sudah taklukkan semua musuh di bawah kaki Kristus. Nah, apakah anak kemudian jadi sombong? Semua musuh telah ditaklukkan di bawah kakiku. Sekarang kamu Bapa takluk. Enggak gitu, saudara ya. Anak ini hakikatnya selalu tunduk kepada Bapa. Itu sudah dalam kealahan Tritunggal gitu. Makanya dia itu monogenes theos. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri nih, Kristus Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Makanya Alkitab selalu sebutkan Allah Bapa itu adalah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena anak pun menaklukkan diri kepada Bapa. Nah, kalau kita tidak taklukkan diri kepada Bapa, betapa malang dan hancurnya nasib kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun takluk kepada Bapa. Kalau kita tidak takluk kepada Tuhan Yesus, habislah kita. Sebab semua musuh telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan itu berarti kamu pasti binasa, termasuk orang-orang yang telah ditaklukkan itu. Jadi, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Nah, ini perhatikan nih ayat yang kuning. Supaya Allah Bapa maksudnya menjadi semua di dalam semua. Itu yang saya sebut sebagai supaya semua kerajaan itu dalam pengertian ini, dalam konteks yang sedang saya mau ajukan, bahwa dalam semua itu akan disebut sebagai kerajaan Bapa. Karena Bapa menjadi semua di dalam semua. Dulunya masa kerajaan anak, lalu tiba masanya masa kerajaan Bapa. Di mana Tuhan Yesus yang tetap memerintah sebagai raja, tetapi Tuhan Yesus sebagai raja menaklukkan diri di bawah Bapa. Itu yang disebut sebab Allah menjadi semua di dalam semua. Itu yang disebut kerajaan Bapa. Bapa tidak akan terlihat, tetapi yang akan tampil terlihat untuk semua makhluk ciptaan adalah Tuhan Yesus. Dan dia akan tampil sebagai
Bapa yang kekal. Makanya kalau kita mau lihat Bapa, pribadi Bapa, lihatlah Tuhan Yesus. Itu sudah cukup bagi kita. Sebab selamanya Allah Bapa tidak kelihatan. Selanjutnya, dalam Matius 13 ayat 43, ya, setelah tadi dalam ayat sebelumnya disebut anak manusia akan menyuruh semua malaikat mengumpulkan yang berbuat jahat dari dalam kerajaannya, lalu yang berbuat jahat itu dilemparkan ke dalam api. Maka ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Baru disebut kerajaan Bapa. Dan di situ tidak ada lagi kejahatan. Tapi di ayat-ayat sebelumnya disebut kerajaan anaknya. Anak manusia itu. Jadi ini semua nyambung ayat-ayatnya, saudara ya. Di dalam kerajaan Bapa tidak ada lagi kejahatan. Hanya orang-orang benar yang bercahaya seperti matahari. Oke. Selanjutnya, duduk di sebelah kanan yang adalah katiso dalam bahasa Yunani juga berarti to confer a kingdom on one. Artinya duduk untuk memberikan atau menganugerahkan kerajaan kepada seseorang. Dalam Wahyu 3 ayat 21 firman Tuhan katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi sederhananya gini, Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa sekarang sedang menanti memberikan atau menganugerahkan kerajaan kepada seseorang. Itu maksudnya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti Bapa menganugerahkan kerajaan kepada anak, demikianlah anak akan menganugerahkan kerajaan, menganugerahkan kekuasaan, kehormatan dan kemuliaan kepada orang-orang yang menang saja. Jadi kalau nggak menang nggak dianugerahkan. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan ayat, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Pastikanlah keselamatanmu supaya engkau memperoleh hak penuh masuk ke dalam kerajaan anak itu, kerajaan Bapa itu. Jelas sekali Alkitab sebutkan hal-hal seperti itu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi barang siapa menang, nggak asal percaya Tuhan Yesus jadi Kristen, oke, selamat masuk surga, gua Kristen nih masuk surga nih, lu nggak percaya Tuhan Yesus binasa nih, gua pemegang teologi ini, gua udah tahu semua teologi, tapi hidupnya nggak jadi berkat bagi orang lain, cuma suka debat-debat teologi tapi jadi batu sandungan bagi orang lain hidupnya. Nah itu orang-orang nggak menang karena imannya cuma iman akali. Jadi barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus. Sebagai Raja yang memerintah dari sorga, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dan membawa kita ke sana. Menyegarkan saudara ya, bahwa satu kali kelak dia akan datang kembali dan bawa kita ke sana. Kalau saudara punya pemahaman kerajaan 1000 tahun di bumi, atau punya pemahaman langit baru, bumi baru itu nanti di bumi yang dipulihkan ini, saudara nggak perlu aminkan ayat ini, sebab itu beda dengan pandangan saudara. Tapi yang saya ajarkan kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa sebagai Raja yang memerintah dari sorga, Tuhan Yesus berjanji, ia akan datang kembali dan bawa kita ke sana. Dia bukan datang kembali untuk bangun kerajaan di sini, untuk pulihkan bumi ini, nggak seperti itu Alkitab ajarin. Dia datang untuk bawa kita ke sana, ke sebuah tempat, ke sebuah spot, sebuah titik lokasi yang sudah dia sediakan di atas sono, di luar sono, bukan di bumi ini. Bumi ini akan jadi lautan api, saudara, jadi neraka. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kasihan deh kita kalau kita cuma pikir langit baru bumi baru itu cuma di sini atau di sini tempatnya. Banyak tempat tinggal di luar sana, saudara ya. Sains juga membuktikan ada kemungkinan kehidupan di luar sana. Di tempat-tempat di mana ada matahari di sana, ada galaksi-galaksi di sana. Ya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, di sana nggak ada tempat tinggal ya, nanti di sini tempat tinggalnya, langit baru bumi barunya di sini.
Alkitab bilang, kalau tidak demikian, aku akan katakan begitu. Masalahnya, enggak begitu. Enggak begitu masalahnya. Makanya Tuhan Yesus katakan, di sana yang banyak tempat tinggal, bukan di sini. Sebab aku pergi ke situ, tuh kurang apa lagi? Aku pergi naik ke situ, menyediakan tempat bagimu. Ditegaskan lagi, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bukan di mana kita ada, Tuhan Yesus ada. Dia bawa kerajaannya datang ke sini. Di langit baru, jadi langit baru bumi baru, enggak seperti itu, saudara ya. Nah, kemudian dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi di dalam Tuhan Yesus, Bapa telah membangkitkan kita juga. Nah ini kan kalau nggak ngerti Tritunggal, saudara bingung nih. Kristus Yesus, iyanya di situ, Pak. Siapa? Kalau orang yang nggak pernah belajar Tritunggal itu bingung. Di dalam Kristus Yesus, Bapa telah membangkitkan kita juga. Dan, nah itu telah tambahan dari saya, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dalam bahasa Yunaninya, telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, yang menarik di sini, saudara, memberikan tempat bersama-sama itu dalam bahasa Yunani katiso, duduk bersama, sit together. Ini seperti memberikan kursi di perusahaan, to give a seat in company. Jadi ini jelas menunjukkan ada jabatan yang implikasinya pada tingkatan upah. Saya selalu katakan upahnya Rasul Paulus beda dong dengan upahnya penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Allah jadi nggak adil kalau upahnya Rasul Paulus sama dengan upahnya penjahat di samping salib Tuhan Yesus. Jadi kalau Alkitab katakan bahwa Bapa membangkitkan kita dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Coba bisa naik dulu, Lid. Nah ini ya, Bapa memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Jadi kita diberikan tempat oleh Bapa di sorga, sama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya kita dikasih jabatan. Itu maksudnya, saudara. Makanya memberikan tempat itu sukatiso, duduk bersama. Seperti memberikan kursi di perusahaan. Artinya memberikan tempat, memberikan posisi. Memberikan pekerjaan, memberikan jabatan untuk kamu emban nanti di langit baru bumi baru. Itu jelas sekali, saudara. Makanya upahnya manajer nggak mungkin sama dengan OB. Gajinya nggak mungkin sama. Demikianlah di kerajaan Bapa di sorga nanti. Ada upah setiap orang. Efesus 2 ayat 6 dalam terjemahan King James-nya, ya. And had raised us up together and made us sit together in heavenly place. Gitu. Places itu, kalau kita orang Indonesia. Place. In Christ Jesus. Itu bukan satu tempat loh. Heavenly place. Tempat-tempat surgawi. Jadi ada tempat-tempat. Ada banyak kursi kalau pakai istilah kursi. Ada banyak tempat. Kalau kita terjemahkan dalam terjemahan bebas. Dan telah membangkitkan kita bersama-sama. Dan mendudukan kita bersama-sama di tempat-tempat. In heavenly place dalam bentuk plural. Di tempat-tempat surgawi dalam Kristus Yesus. Jadi bukan cuma satu tempat. Kalau cuma satu tempat berarti semua orang percaya upahnya sama. Tapi kalau di tempat-tempat berarti ada perbedaan upah. Ada perbedaan tempat, ada perbedaan lokasi, ada perbedaan jabatan. Nah, jelas sekali, saudara kan? Jadi kalau kita disebut sebagai pegawainya Tuhan, ya memang kita pegawainya Tuhan. Masing-masing ada jabatannya nanti. Ada yang memerintah 1 kota, 2 kota, 10 kota. Seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan. Next. Saudara perhatikan bentuk jamak di tempat-tempat surgawi. Bandingkan dengan Yohanes. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pada titik ini kita ngerti kalau ada tingkatan upah yang berbeda-beda di sorga. Besar kecilnya rumah kita di sorga sangat bergantung dari kelakuan kita hari ini. Jadi kalau Tuhan Yesus sediakan tempat di sorga, besar kecilnya rumah kita di sana nanti sangat bergantung dari kelakuan kita hari ini.
Besar kecilnya upah kita sangat bergantung dari kelakuan kita hari ini. Makanya Tuhan Yesus jelas bilang, aku datang untuk membawa upahku dan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya, menurut kelakuannya. Dalam Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat ini tidak mengatakan terus buat dosa saja, bukan. Bukan itu penekanannya. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Oh, berarti Tuhan kita suruh buat kita jahat. Enggak. Maksudnya itu adalah, ingat loh, semua perbuatanmu ada konsekuensinya. Kalau kamu buat jahat ada konsekuensinya, berbuat benar ada konsekuensinya, berbuat kudus ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Itu sebabnya apa yang kita lakukan di bumi ini sangat menentukan upah kita di kekekalan. Posisi kita di kekekalan. Dalam Wahyu 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bukan menurut imannya, menurut perbuatannya. Oleh sebab itu saya mau closing statement dari 2 Petrus 3 ayat 12 sampai 11 terjemahan sederhana Indonesia. Sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah itu, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak orang siap untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Mau upah yang gede? mau kursi yang gede? Karena tadi dikatakan bahwa Bapa memberikan kita kursi bersama-sama dengan Kristus, ya kan? Memberikan kita tempat-tempat surgawi, heavenly place. Jadi sementara kita menanti-nantikan waktu yang ditentukan Allah, hendaklah kita berjuang supaya lebih banyak orang untuk siap bertemu dengan Tuhan. Ayo kita berjuang, saudara. Bukan cuma tugas pendeta, saya, Pak Indah, Resti, saya, bukan cuma kita semua, tetapi kita semua berjuang supaya lebih banyak orang siap bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau saudara membantu pelayanan seperti ini di gereja juga, saudara juga terlibat membantu banyak orang untuk bertemu dengan Tuhan. Lewat khotbah, lewat pujian, banyak orang bisa diberkati, saudara ya. Masing-masing kita punya talentanya, masing-masingnya. Saya lanjutkan, biarpun langit akan dibinasakan dengan api dan semua benda langit akan melebur karena panasnya, kita tidak perlu takut. Ya nggak perlu takut lah. Tuhan kita Tuhan atas orang hidup dan Tuhan atas orang mati. Nggak perlu takut. Tetapi di sini ditegaskan karena sesuai dengan janjinya, dengan janji Allah. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang akan menjadi tempat tinggal bagi kita yang sudah dibenarkan Allah. Tuhan Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita.